Sudah setahun sejak industri film selatan menguasai industri film Bollywood di utara. Terakhir yang membuat heboh dari selatan adalah film KGF Chapter 2 dan sedikitnya web series yang sangat baik yang berjudul Kantara. Tahun 2023 selatan kembali meredup di Bollywood. Apa kabar industri film selatan? Apakah kalian kehabisan ide atau sudah sesukses itu sampai tidak mau lagi membuat film yang hebat? Nah sebenarnya guys, banyak film selatan yang juga rilis tahun 2023 ini. Ada yang cukup berkinerja dengan baik, beberapa di antaranya berhasil masuk industri Bollywood tapi tidak mengaung seperti Triple R atau KGF. Nah berikut ini ada beberapa film-film selatan yang bekerja dengan sangat baik di bioskop sepanjang 2023, namun tidak begitu dilirik seperti pendahulunya di tahun 2022 lalu. Apakah karena cerita filmnya kurang menarik? Yuk simak saja penjelasannya berikut ini. Posisi pertama, film paling banyak ditonton dari selatan Tamil ada Leo dari Vijay Thalapathy. Film ini memang dibuat dengan sungguh-sungguh beranggaran sebesar 225 crore dan hanya dalam beberapa hari dia sudah melewati angka 618 crore. Merupakan film India Selatan berpenghasilan tertinggi dan masuk dalam daftar 5 besar di antara film-film Bollywood berpenghasilan tertinggi tahun 2023. Bercerita tentang seorang anak gangster yang pura-pura melupakan identitasnya demi memberantas kejahatan ayahnya merupakan pemimpin gangster dan pengedar obat-obatan terlarang. Meskipun film ini cukup baik di masyarakat India Selatan, namun di Bollywood film ini sedikit sekali terdengar kabarnya. Di posisi kedua ada Jailer. Ingat lagu viral TikTok yang ditarikan oleh Taman Nabatia? Video klip aslinya ini diambil dari film Jailer ini. Di posisi keenam di antara film-film Bollywood berpenghasilan tertinggi tahun 2023 di bawah Leo. Jailer sendiri dibuat dengan anggaran sebesar 180 crore dengan penghasilan seluruh dunianya mencapai 605 crore. Dibintangi oleh superstar selatan Rajnikanth, film ini bercerita tentang seorang pensiunan polisi di mana anaknya merupakan seorang polisi hilang saat menyelidiki penyelundupan berhala oleh gangster paling kejam. Ini adalah film aksi saling balas dendam di mana tokoh utama dan tokoh penjahat saling menyewa gangster lain untuk saling menyerang kemudian. Baru saja merilis bagian pertamanya yang katanya menjadi blockbuster di tahun 2022, Ponniyin Selvan bagian kedua sudah dirilis lagi di tahun 2023 ini. Masih dibintangi oleh aktris Bollywood Aishwarya juga beberapa aktor selatan yang terkenal di sana. Kinerja filmnya juga masih cukup rata-rata dan biasa saja meskipun film ini sudah diklaim sebagai film blockbuster. Anggaran 255 crore hanya datang dengan 344 crore penghasilan. Kalau kamu berniat menonton film ini, Mimin sarankan untuk menonton film pertamanya dulu ya, karena ini adalah cerita yang cukup bingung dicerna kalau tidak menyangkut pautkan bagian pertamanya. Ceritanya sendiri diambil dari novel tahun 95 tentang drama sejarah kekaisaran orang-orang Tamil. Lagi film dari Vijay Thalapathy Varishu juga berkinerja dengan sangat baik di tahun 2023 ini. Kembali dengan anggaran yang cukup tinggi untuk ukuran film selatan, 180 crore dengan penghasilan 303 crore yang diputuskan sebagai film superhit. Ceritanya berkisah tentang seorang anak yang bernama Vijay yang diusir dari rumahnya karena tidak mau bergabung dengan bisnis ayahnya. Vijay lalu kemudian memulai bisnis pengantaran makanannya sendiri dan berjalan cukup sukses. Namun ketika ayahnya divonis menderita kanker pankreas, umurnya tidak akan bertahan lama lagi. Sang ayah inginkan dua anak lainnya meneruskan bisnisnya tersebut, bukan Vijay karena dia menolak bergabung sebelumnya. Singkat cerita, dua anak tersebut ternyata punya beberapa masalah. Yang satunya terlibat perselingkuhan dan yang satunya terlilit hutang yang sangat banyak. Pada akhirnya Vijay lain ditunjuk oleh ayahnya untuk meneruskan bisnis itu. Ceritanya tidak sesimpel itu ya, di dalamnya ada unsur ketegangan karena drama-drama keluarga.
Satu lagi kisah cerita dari selatan yang bertemakan penyelundupan narkoba oleh gembong narkoba dari film Walter Viraya. Walter Viraya sendiri adalah seorang nelayan dan penyelundup narkoba yang dikhianati oleh rekan kerjanya sendiri. Hingga suatu hari seorang pensiunan polisi meminta bantuan kepada si nelayan untuk mengejar buronannya ke Malaysia. Buronan polisi tersebut kebetulan adalah anak buah dari rekan kerja si nelayan yang telah menjebaknya di atas tadi. Diputuskan sebagai film blockbuster Telugu meski dengan anggaran yang cukup besar 125 crore dengan penghasilan sebesar 232 crore saja. Ada film lainnya yang mungkin bisa disebut pengembangan dari film Doom, film berjudul Tunifu yang dibintangi oleh Ajit Kumar. Layaknya film Doom, Ajit Kumar menyamar dengan nama Michael Jackson, seorang pencuri bank yang tidak pernah gagal dalam misinya. Dia menemui masalah hanya ketika ia berhadapan dengan kelompok pencuri bank lainnya yang merupakan anak buah dari seorang inspektur polisi. Banyak unsur-unsur ketegangan seperti saat kita menonton film Doom kalau menonton film ini. Sayang anggaran yang sebesar 125 crore hanya berhasil mengumpulkan 200 crore dan disebut sebagai film hit. "2018 adalah satu judul film dari industri Malayalam yang diputuskan sebagai film blockbuster terbesar tahun ini di Malayalam. Gimana tidak guys, dibuat dengan anggaran kecil 12 crore, sudah cukup tinggi di industri Malayalam ya faktanya, berhasil meraup keuntungan sebesar 178 crore. Ceritanya berlatar belakang pada banjir bandang di Kerala pada tahun 2018 yang meluluhlantakkan Kerala. Di dalam film dikisahkan ada 3 cerita dari 3 tokoh utama yang berbeda dan perjuangan mereka bertahan hidup karena banjir bandang tersebut. Karena bencana itu akhirnya 3 tokoh utama ini bertemu dalam keadaan yang kebetulan di tengah bencana. Ini mungkin salah satu film yang cocok buat kamu tonton ya guys. Lanjut ada Vira Simaredi dari Telugu, film yang cukup brutal ya Mimin bisa bilang, bercerita tentang seorang penjahat yang tega membunuh siapapun yang tidak tunduk kepadanya di suatu wilayah kekuasaannya. Hingga suatu hari ia memperkosa dan membunuh ibu dari seorang anak yang kemudian melaporkan kepada seorang pahlawan. Pahlawan itulah yang telah meruntuhkan kejahatan kekuasaan si penjahat. Anggaran 85 crore cukup baik menghasilkan sebesar 132 crore. Ya, tapi bukan film yang rekomendasi dari Mimin ya. Baguan Kesari, satu film dari Telugu yang berkisah tentang seorang wali yang ditunjuk oleh seorang komandan untuk menjaga putrinya setelah ia meninggal dalam kecelakaan. Impian ayahnya ingin membuat putrinya tersebut menjadi anggota Angkatan Darat. Namun ia kemudian terlibat cinta dengan seorang pria yang tidak disukai oleh wali ayahnya tersebut. Cerita utamanya bukan di situ guys, karena konfliknya timbul saat ada seorang pebisnis curang yang nanti berkaitan dengan kejahatan yang akan diberantas oleh si putri komandan dan juga walinya itu. 125 crore penghasilannya dari angka anggaran sebesar 75 crore. Ini film yang biasa aja ya buat kalian tonton. Fatih, film selanjutnya dari Danush yang sepertinya terinspirasi dari super terti Hrithik Roshan, kata kritikus. Danush berperan sebagai Bala, seorang guru di sekolah negeri yang mana sebagian besar film tersebut akan bercerita tentang romansa kepada rekannya Minakshi. Untuk penjahatnya ada Samuti Rakani yang memandang pendidikan sebagai sebuah bisnis. Bercerita tentang pesan sosial pasal korupsi dan privatisasi pendidikan. Ceritanya kurang begitu greget dan diputuskan sebagai film di bawah rata-rata. Meski dengan anggaran yang kecil 40 crore bisa menghasilkan sebesar 118 crore. Satu cerita dari Telugu Dasara yang sepertinya biasa-biasa saja dari segi ceritanya nih guys. Bercerita tentang cinta segitiga di mana si A mencintai si B dan si B mencintai si C. Hanya saja latar belakangnya dikelilingi dengan tambang batu bara. Film yang mungkin cocok buat kamu yang suka nonton film romantis nih. Dengan anggaran 65 crore masih bisa mendapatkan 115 crore penghasilan. Bukti kalau romansa dan cinta segitiga tidak pernah membosankan di India. Ada film cukup aneh berjudul Mark Anthony dari industri Tamil.
Seseorang bernama Chiranjeevi punya telepon yang bisa membawa seseorang ke masa lalu dan mengubah sejarah. Namun bukannya kisahnya tentang yang masuk logika, malah telepon masa lalu itu digunakan oleh gangster satu dan gangster lainnya untuk saling bunuh dan balas dendam. Kalau bukan bertemakan gangster mungkin cukup baik ya ceritanya. Budgetnya cukup kecil 30 crore, pendapatannya lumayan sebesar 104 crore. Terakhir ada kisah dua bersaudara Robert Downey dan teman mereka Xavier, di mana ketiganya ahli dalam karate. Kemampuan bela diri itulah yang membuat mereka bertindak semena-mena meskipun juga melawan penjahat. Anggaran kecil 15 crore, penghasilannya sebesar 83 crore. Bagi yang suka nonton film aksi bisa menonton film ini. Nah itulah guys beberapa film selatan yang cukup booming di tahun 2023. Kisahnya kurang lebih mirip-mirip semuanya tentang aksi ya. Nah itu memang adalah ciri khas dari selatan. Begitulah cara industri mereka di selatan menghibur penontonnya.